Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhlika wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah berikan keberkahan kepada kita, puji syukur mari kita aturkan kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Zat yang telah memberikan kita kenikmatan. Dialah Allah Zat yang telah memberikan kita keberkahan, sehingga dengan kenikmatan dan keberkahan itu kita dapat melakukan suatu kegiatan aktivitas kita sehari-hari seraya kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aktivitas kita sahabat-sahabat Buya Helmi dimanapun berada mendapat keberkahan, keridhaan serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, waspadalah jika kita melakukan suatu perbuatan di kamar mandi. Tahukah Anda, jika Anda melakukan suatu perbuatan ini di kamar mandi, maka suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya, pasti Anda mempunyai keturunan dari makhluk astral alias jin. Jika Anda tidak waspada dan melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kamar mandi ini, maka suka atau tidak suka Anda mempunyai anak dari bangsa jin. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, perbuatan apakah itu sehingga kita mempunyai keturunan, mempunyai anak dari bangsa makhluk astral tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui? Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita apabila berada di kamar mandi terlalu lama bersiul, bernyanyi, dan macam-macam sebagainya? Namun ada suatu perbuatan di dalam kamar mandi khususnya untuk kaum laki-laki. Jika Anda kaum laki-laki melakukan suatu perbuatan ini, insya Allah Anda mempunyai keturunan dari bangsa jin. Suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya, itu urusan Anda. Di sanalah iblis selalu menggoda orang yang masuk. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa iblis memohon rumah pada Allah seperti Allah memberi rumah pada anak Nabi Adam untuk berada di bumi. Iblis berkata, "Ya Allah, Adam beserta keturunannya
engkau berikan rumah di bumi, maka berilah juga aku rumah, kata iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, hai iblis, rumahmu di tempat-tempat kotor dan di kamar mandi. Untuk daripada itu, sebelum mengulas kenapa Anda bisa mendapatkan suka atau tidak suka keturunan jin pada saat Anda di kamar mandi, berikut 10 hal yang tidak boleh dilakukan di kamar mandi. Karena banyak godaan iblis yang terjadi dan umat Islam banyak sekali yang mengabaikan serta lalai dan melakukan suatu perbuatan hal tersebut di kamar mandi. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Yang pertama, larangan Rasulullah jika Anda ada di kamar mandi, berlama-lama di kamar mandi. Itu yang pertama. Suka atau tidak suka keturunan jin pada saat Anda di kamar mandi, berikut 10 hal yang tidak boleh dilakukan di kamar mandi. Karena banyak godaan iblis yang terjadi dan umat Islam banyak sekali yang mengabaikan serta lalai dan melakukan suatu perbuatan hal tersebut di kamar mandi. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Yang pertama, larangan Rasulullah jika Anda ada di kamar mandi, berlama-lama di kamar mandi. Itu yang pertama. Yang kedua, bernyanyi atau berkata-kata kotor. Yang ketiga, bermain air atau sesuatu hal lain seperti mendengar musik, chatting lewat telepon, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu kencing atau buang air sambil berdiri. Yang kelima, membiarkan pakaian kotor tergantung di kamar mandi. Yang keenam, tidak berdoa saat masuk atau keluar kamar mandi. Yang ketujuh, berwudu saat belum berpakaian atau telanjang. Yang kedelapan, mencoret-coret dinding kamar mandi. Yang kesembilan, merencanakan hal-hal jahat. Dan yang terakhir, yang ke-10, onani atau masturbasi di kamar mandi. Hal inilah yang Al-Fakhir Buya Helmi bahas. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Larangan Rasulullah nomor 10 yaitu melakukan onani atau masturbasi bagi seorang laki-laki di kamar mandi sangatlah fatal sekali dan berakibat Anda mempunyai keturunan jin. Sahabat Buya Helmi, kenapa demikian? Jika seorang laki-laki masuk ke kamar mandi, kemudian dia sudah akhir balik, kemudian dia tidak membaca doa dan melakukan onani di kamar mandi, maka sesuatu yang keluar dari otong seorang laki-laki tersebut berebutlah wanita jin yang ada di kamar mandi tersebut.
mereka memakan, mereka mengambil sesuatu yang keluar dari otong seorang laki-laki tersebut yang melakukan onani. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Sudahlah sangat jelas bahwa larangan-larangan Rasulullah di kamar mandi sudah semuanya dilanggar oleh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan cara nomor 4 dilanggar, kencing atau buang air kecil sambil berdiri. Kemudian nomor 5 juga dilanggar, membiarkan pakaian kotor tergantung di kamar mandi. Dan yang terakhir, nomor 10 pun dilanggar, yaitu melakukan onani atau masturbasi di kamar mandi. Sahabat Buya Helmi, mengenai perihal yang nomor 10 ini sangatlah luar biasa. Anda mempunyai keturunan makhluk astral alias jin, alias tuyul, alias pocong dan macam-macam. Kenapa demikian? Perlu sahabat Buya Helmi ketahui bahwa makhluk astral alias jin itu sama seperti manusia mempunyai hawa nafsu. Untuk daripada itu, dalam konten yang lalu Al-Fakhir Buya Helmi pun sudah membicarakan, sudah membuat konten bagaimana makhluk astral berkembang biak. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Sangat jelas bahwa kamar mandi merupakan rumah abadi bagi iblis sesuai dengan jawaban Allah atas permintaan makhluk astral alias iblis tersebut. Sahabat Buya Helmi, timbul pertanyaan, bagaimana bisa padahal antara manusia dan makhluk astral alias jin itu tidak berhubungan intim atau berhubungan badan? Perlu sahabat Buya Helmi ketahui, kita lihat bagaimana seseorang yang melakukan bayi tabung di medis kedokteran, orang tersebut tidak melakukan hubungan badan dan intim. Jelas sekali cara makhluk astral mengambil sesuatu yang keluar dari otong seorang laki-laki pada saat dia melakukan onani di kamar mandi sangat jelas dan dapat menimbulkan keturunan yang ditimbulkan akibat kita melakukan larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk daripada itu, sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Hindari apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam larang, ya, hindari, jauhi yang Rasulullah larang. Jangan dikerjakan, sebab apabila dikerjakan, maka berakibat fatal bagi kehidupan. Sahabat Buya Helmi, di kamar mandi pun juga melupakan dapat menjadikan kehidupan kita seret rejeki. Itulah bahaya besar jika kita bersiul, bernyanyi, bermain HP di kamar mandi. Apalagi pasti di kamar mandi jika main HP,
chatting-chattingan iblis suka bagi orang-orang manusia yang berlama-lama di kamar mandi. Karena Rasulullah pun melarang berlama-lama di kamar mandi. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa beri motivasi di channel YouTube Buya Helmi agar berkembang dengan cara like, subscribe yang belum subscribe, dan share jika konten ini bermanfaat. Dan apabila sahabat Buya Helmi men-share kepada sahabat-sahabat yang lainnya, insya Allah Allah akan memberikan pahala. Insya Allah. Karena apa? Ini adalah konten dengan mengajak kebaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.